Shalom saudara, salam sejahtera. Kita memasuki Abam 776 ya. 776. Dari pria usia 53 tahun di Blitar. Pak Eras, ini saya mau bertanya. Tapi saya cerita dulu. Dulu saya mau masuk STT untuk menjadi hamba Tuhan. Ketika saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, saat itu umur saya 25 tahun. Tetapi karena mungkin bukan kehendak Tuhan, akhirnya tidak jadi. Tapi walaupun tidak sekolah STT, Tuhan beri kepercayaan saya untuk melayani di mimbar, menyampaikan firman Tuhan. Dari sejak saya bertobat, selalu ingin terus belajar untuk menjadi benar seperti firman Tuhan. Tuhan dan Roh Kudus tolong saya untuk mengerti firman yang saya baca dan dengar baik lewat renungan maupun lewat khotbah. Pak Eras yang saya hormati dan menjadi guru bagi saya, sungguh saya berterima kasih, sangat berterima kasih mendapat kebenaran-kebenaran yang Bapak ajarkan sudah 4 tahun ini. Saya terus kuliah bersama Bapak setiap hari mulai pagi sampai malam. Saya terus ikuti ketika ada waktu. Sungguh Pak, saya dapat pelajaran yang luar biasa yang saya cari-cari yang sesuai dengan apa yang saya cari selama ini, pelajaran yang murni dan benar. Pertama, membuat saya terus berjuang untuk hidup kudus, hidup benar dan belajar untuk tidak mencintai dan mengingini dunia ini, berkemas-kemas menuju langit baru, bumi baru. Yang kedua, saya terus ajarkan apa yang saya terima dari Pak Eras, guru saya. Pak Eras, walaupun sinode saya menentang keras ajaran Pak Eras. Tapi saya terlanjur jatuh cinta, sungguh hati saya sakit dan sedih mendengarnya. Tapi saya sudah berkomitmen Bapak Eraslah guru dan dosen saya, walaupun belum pernah ketemu. Tapi saya yakin nanti bertemu di LB3. Maju terus Pak Eras, Roh Kudus akan terus menyertai Pak Eras dan hikmat dan pewahyuan akan terus Bapak terima untuk menyampaikan dan menyatakan kebenaran. Pertanyaan saya, mengapa kalau Roh Kudusnya sama, tapi tidak bisa menerima apa yang Bapak ajarkan, padahal Bapak ambil semua dari Alkitab. Sedangkan Alkitab adalah tulisan yang diilhami Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberi Pak Eras kekuatan perlindungan ya bersama tim Truth ya, salam dari murid Bapak. Saya mengatakan salut ya, Bapak tulis dengan kesaksian ini. Roh Kudusnya sama, tapi kenapa tidak bisa menerima? Oke, yang pertama, penolakan itu karena ketidakdewasaan. Dia juga punya Roh Kudus, tapi karena tidak dewasa, pikirannya masih belum matang, ada kebencian, kadang-kadang malah kesempatan untuk mendapat subscriber atau bisa panjat sosial, lalu menyerang orang. Ya, maksudnya menyerang saya, oke. Yang kedua menjadi satu tanda kalau saya ada Roh Kudus, saya milik Tuhan, hamba Tuhan yang benar. Dia menyerang saya, pasti bukan Roh Allah yang ada pada dia. Atau dia punya Roh Kudus, Roh Allah yang di dalam diri saya bukan Roh Kudus. Nah, dari hal ini tinggal orang menimbang buah hidup orang tersebut. Ya. Karena kalau orang memiliki Roh Kudus dengan benar dan dewasa, dia tidak menyerang orang yang punya Roh Kudus juga. Jadi kalau ada orang menyerang orang yang dipimpin Roh Kudus, pasti bukan Roh Kudus yang ada padanya. Atau kalau dia masih Kristen, dia pasti mendukakan Roh Kudus. Jadi tidak perlu heran kalau kita diserang, ya, karena kuasa kegelapan tidak ingin kebenaran disingkapkan dan kebenaran itu menyempurnakan orang. Itu ya, udah kita besar jiwa saja. Tuhan memberkati. Wanita usia 51 tahun
Salam Pak Eras yang amat baik, saya mengikuti ABAM sejak 2019. Sejak ada doa pagi saya selalu ikut kecuali sakit. Suatu kali saya mau berdoa di saat saya sendiri di rumah. Saya berlutut, ketika di tengah-tengah doa saya melihat. Pertama ada seorang pendeta yang berjubah dalam keadaan sedang memberkati. Kedua, saya melihat ke depan sebuah jalan tapi jalan itu sunyi. Tidak beraspal tapi berwarna putih pudar. Tapi jalannya rapih. Jalan itu tak berujung. Samping kiri kanan semua ada pohon cemara dan ada sedikit rumput hijau. Jalan itu belum ada orang yang melaluinya. Ketiga, sebuah mobil berwarna putih, mobil itu berputar-putar depan saya. Ini 3 penglihatan di saat saya berdoa. Saya berdoa bertanya kepada Tuhan apa artinya itu. Suatu kali ayat ke rumah mama, suatu kali saya ke rumah mama, saya ceritakan ya, bahwa saya melihat sebuah jalan dan mamaku bilang itu kehidupan. Dan saat itu saya tersentak bahwa itu jalan kehidupan orang yang belum ada yang dapat melaluinya karena mungkin terlalu sulit. Dan saya terus berdoa dan beberapa hari lalu di doa pagi Pak Eras berbicara tentang jalan sepi. Air mata saya mengalir dan saya berterima kasih karena Tuhan memberikan saya sebuah penjelasan lagi dan saya jadi paham. Saya bersyukur Tuhan pertemukan saya dengan Pak Eras walau secara online. Terima kasih Pak Eras. Oke. Yang kedua. Mengenai kenosis sejak tahun 80-an mama saya mendapat penglihatan bertemu dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mimpinya panjang. Mama pernah bersaksi dengan orang-orang sinode menganggap mama gila. Saya ingin menuliskan penglihatan mama ini dan akhirnya saya kirimkan ke Pak Eras sekarang. Mama sudah 80 tahun dan sakit. Ketika saya mendengar tentang kenosis, saya nangis terus. Kok bisa ya Pak Eras membahas hal yang mami alami. Mama bertemu dengan Allah Bapa 2 kali dan selalu ditemani oleh Tuhan Yesus. Hati kecil saya berkata bahwa Pak Eras adalah tempat penampian. Dan saya bayangkan kalau kita menampi beras, kita bersihkan dari batu-batu atau kotor supaya kita dapat beras yang baik untuk dimasak. Demikian juga sekarang kita ditampi dengan banget gencar khotbah Pak Eras. Ada orang yang selama ini baik pun pergi dari Pak Eras karena tidak kuat dengan tampian. Dan yang bertahan itu pun tidak akan banyak karena hasil tampian akan menghasilkan yang betul-betul bagus dan bersih. Terima kasih ya Pak Eras untuk teladan Pak Eras. Saya bersyukur dan berterima kasih pada Bapak di surga karena saya bisa menemukan Pak Eras melalui online. Sekarang saya sedang belajar mencari perkenanan Tuhan saja walau banget sulit. Hanya kata terima kasih untuk Pak Eras yang dapat saya sampaikan. Doa saya juga selalu untuk Pak Eras dan keluarga bersama tim Truth ID. Salam kasih. Terima kasih Bu. Kesaksian Ibu juga memberi kekuatan kepada saya. Ya, mengenai jalan sepi, saya khotbahkan beberapa waktu belum lama ini pada doa pagi. Dan memang sedikit sekali orang masuk. Kenosis, ya menurut yang saya pahami itu benar, paling benar. Apa yang saya kemukakan, ya. Akan menjadi buku. Dan buku itu sudah diperiksa plagiasinya lewat Turnitin, ya. Dan memang tidak ada plagiasi di situ, ya. Oke. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 40 tahun, Salom, mohon jelaskan firman Tuhan di kitab Mazmur 119 ayat 57. 119 ayat 57 ya. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu.
Bagianku Tuhan maksudnya adalah bahwa Tuhan itu kehidupan kita. Aku hidup ini karena Tuhan dan untuk Tuhan. Makanya dikatakan berpegang pada firman. Dan ini prinsip hidup yang memang harus kita miliki. Kekristenan itu bukan sekedar bagian hidup kita, tapi seluruh hidup kita. Jadi kalau Tuhan bagianku itu bukan separuh, seluruh hidupku digerakkan oleh pengabdianku, kecintaanku kepada Tuhan. Maka hidupku berpegang pada firman. Oke, saya kira itu jawaban saya. Puji Tuhan. Kita masuk ke berikutnya. Dari wanita usia 30 tahun menikah 2 anak Malang ya, di kota Malang. Pak Era, saya sudah bekerja, saya bekerja sudah 6 tahun. Di tahun kelima saya diangkat menjadi kepala sekolah dan tahun ini tahun ke-6. Saya dan teman saya berhasil mengurus izin operasional dan NPSN ya, sekolah. Meskipun saya diangkat menjadi kepala sekolah, gaji saya dan teman saya tidak naik dan nominalnya jauh di bawah gaji kepala sekolah jenjang TK. Ada perasaan sedih, beban kerja bertambah tapi tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Ada perasaan kok seperti dimanfaatkan oleh yayasan. Saya sempat bertanya apakah saya masih punya masa depan di tempat kerja saya sekarang. Ingin resign, tapi saya ingat biaya sekolah anak saya cukup mahal. Anak saya 2 SD kelas 4 dan TK. Keduanya sekolah di sekolah swasta. Kalau bertahan saya sedih melihat rentang gaji yang terpaut cukup jauh. Apa yang harus saya lakukan Pak? Mohon informasi. Pertanyaan, oke, begini ya, kamu usia masih 33 tahun, anak 2. Tetaplah bekerja di tempat ini, tidak buru-buru keluar. Sementara itu, kamu mencari sekolah lain. Yang kedua, bicarakan dengan yayasan mengenai gaji dengan bahasa yang lembut. Apakah mungkin gaji bisa dinaikkan jika memang sekolah mampu? Nah, kamu juga harus melihat sekolah ini muridnya berapa banyak. Kalau memang tidak mampu ya tidak bisa menggaji besar. Dan kalau memang sekolah di sekolah yang dalam tanda kutip kekurangan atau miskin atau lemah finansial, ya kamu harus terima gaji seberapapun. Yang penting sekolah itu eksis. Dan kamu bisa mendapat kesempatan memberkati sekolah itu. Itu yang kedua. Ya. Tentu yang ketiga bertanya kepada Tuhan. Cuman saran saya jangan buru-buru keluar ya. Sampai kamu mendapat pekerjaan yang baru ya. Kalau masih di situ ya kamu pertanyakan dan yayasan apa mungkin sih dinaikkan gajinya ya. Nah, kamu juga harus melihat kemungkinan bisa dinaikkan gajinya karena pemasukan sekolah itu berapa? Saya tidak tahu di sini. Kalau memang tidak mampu ya kamu harus terima saja dengan ucapan syukur. Percayalah bahwa kamu akan bisa melewati hari ini. Saya tidak tahu kamu punya suami. Suamimu kerja atau tidak. Ya. Tapi yang jelas ikut terus Tuhan. Ikuti Truth ID, doa bersama. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Wanita usia 37 tahun sudah menikah. Pak Era, saya menikah 11 tahun lalu dengan suami yang saat ini tidak beragama. Saat itu menjalani hubungan jarak jauh. Saya di Papua, suami saya di Balikpapan. Ya. Saat itu saya sudah Kristen, tapi saat menikah dengan suami, kita diberkati secara non-Kristen. Seiring perjalanan waktu, pernikahan kami dipenuhi banyak pertengkaran dan sering suami meminta cerai. Saya pun bertahan untuk tidak bercerai, sambil menyimpan kepahitan dan selalu mengalah. Jujur selama berumah tangga saya nggak pernah mengandalkan Tuhan. Saya tidak pernah mendoakan rumah tangga saya. Di tahun 2019 suami akhirnya menerima Yesus dan dibaptis. Walau begitu tetap saja tidak ada perubahan dalam rumah tangga kami.
tetap ada konflik dan suami selalu minta cerai. Singkat cerita saya jatuh dalam dosa perselingkuhan. Selingkuh pertama dan yang kedua kali itu hanya melalui chat WA, tidak bertemu secara fisik. Perselingkuhan pertama dan kedua suami memaafkan dan saya masih ngeyel, tidak bertobat, dan saya jatuh lagi ke dalam dosa perselingkuhan ketiga, dan kali ini benar-benar jatuh makin parah. Dan keesokannya suami tahu, suami sudah tidak mau lagi bertahan dan minta cerai. Saya kali ini benar-benar bertobat. Saya meminta ampun dan kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh meminta pemulihan. Saya memohon maaf dan meminta ampun pada suami dan mengatakan bahwa saya tidak mau bercerai. Saya meminta kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki diri. Tetap suami tetap gak mau lagi bertahan dan meminta cerai. Usia 37 tahun ya. Apa yang harus saya lakukan Pak Eras? Apakah tidak ada kesempatan lagi untuk saya bertahan dan kembali memperbaiki rumah tangga saya? Mengingat saya punya 2 anak. Saya bertahan dan kembali mau menjadi mama yang baik untuk anak. Mohon doanya Pak Eras. Aduh. Sebenarnya kenapa istri sampai selingkuh juga harus dilihat ya. Kalau hidupnya selalu tertekan, ya tidak merasakan kebahagiaan bersama laki-laki yang menjadi suaminya, kemungkinan selingkuh itu besar. Ya. Nah, kamu mestinya tidak melakukan kesalahan ya. Kesan pertama, kedua, selingkuh melalui chat dan itu menjadi kenikmatan. Ketiga, kamu tidak puas dengan hanya lewat chat WA, kamu langsung lebih parah lagi. Ya, berhubungan badan langsung. Memang dasarnya kamu juga nakal ya, liar dan tidak bertobat. Hati kamu pedih dan saya merasakan ini. Namanya proksi ya. Saya merasakan kepedihan di dalam hati saya. Ini hanya Tuhan yang bisa menolong kamu. Yang jelas kamu tidak bercerai dulu. Bersih teguh tidak bercerai. Ya. Mungkin suamimu bisa berubah. Ya. Jadi saya mau menunggu berita berikutnya. Suamimu bisa berubah. Sementara kamu jadi ibu yang baik. Kamu mulai memikirkan bagaimana mencari nafkah. Kalau sampai nanti suamimu benar-benar menceraikan kamu, kamu bisa mencari nafkah. Usahakan anak-anak ada di dalam asuhanmu. Kalau di dalam asuhan suami dengan karakteristik itu agak mengerikan. Tetapi kalau suami punya bukti kamu selingkuh, maka hak asuh bisa jatuh ke suami. Kalau benar ada bukti ya, kecuali tidak ada bukti. Kalau ada bukti perselingkuhan itu, ya, kamu tidak mendapat hak asuh. Karena kamu dianggap ibu yang tidak bisa mendidik anak-anak karena ibunya selingkuh. Pedih nak. Tapi berdoa, minta Tuhan memulihkan situasi hidupmu. Pedih. Tuhan tolong wanita ini. Bapak tolong ibu muda ini. Kamu harus kasihan anak-anak ya nak. Anakmu 2 itu kamu harus kasihan. Kamu jangan lakukan kesalahan lagi yang sama. Ya, atau kesalahan lain. Jangan. Kasihan anakmu. Oke. Dari wanita usia 20 tahun. Salam Bapak, saya mau cerita. Tahun lalu tante saya, yaitu istri dari om saya, sakit selama 2 tahun. Karena keyakinannya masih Hindu kaharingan dan masih kental dengan pengobatan alternatif, maka dibawa ke dukun mengadakan ritual dan usaha-usaha yang bagi kita Kristen itu tindakan yang bersifat mistik, namun tidak mengalami kesembuhan. Karena khawatir dengan kondisi sakitnya yang lumayan parah, lalu saudara sepupu saya, yaitu anak pertama tante saya, ajak tante supaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis oleh pendeta. Sebenarnya sudah sejak lama sebelum sakit, tante sudah punya niat menjadi Kristen,
dan dibaptis, tapi selalu tertunda. Akhirnya di masa sakit baru dibaptis. Setelah itu karena kecemasan saya, maka tante dibawa lagi ke pengobatan alternatif. Akhirnya dibawa juga ke tindakan medis ke salah satu rumah sakit terbaik di Banjarmasin. Beberapa bulan kemudian tante meninggal. Yang jadi persoalan saat akan pemakaman, keluarga saling berargumen pakai tata cara pemakaman yang mana. Akhirnya pakai tata cara pemakaman Hindu Kaharingan. Pertanyaan saya, apakah baptisan yang diterima tante menjadi jaminan dia masuk surga? Oke. Baptisan tidak menjadi jaminan sebenarnya. Yang menjadi jaminan itu pertobatan dan kehidupan seseorang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu. Ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan tantemu ini. Adapun upacara pemakaman tidak menentukan keselamatan. Amin. Dari wanita usia 40 tahun di Metro Lampung. Salam, saya mau bertanya, saya sudah menikah 18 tahun dan sudah berulang kali suami saya selingkuh dan sering pergi sampai 5 kali ini pergi, nanti pulang pergi lagi sampai sekarang. Saya sudah pernah mengurus surat cerai, tinggal ketok palu, tapi saya batalkan karena saya nggak ada damai di hati. Dia kembali, saya maafkan dan saya terima lagi. Saya setiap hari berdoa supaya Tuhan beri hikmat buat suami saya, tapi sampai hari ini masih pergi meninggalkan kami. Yang saya mau tanyakan, apakah saya harus menerima kembali suami saya? Karena setiap dia pergi dan pulang selalu menjual barang di rumah, sampai mobil saya habis 4. Saya 4 habis. Saya bisa memaafkan, tapi kenapa saya belum bisa percaya lagi? Oke. Sebaiknya kamu tidak cerai tapi pisah rumah. Jangan terima dulu, jangan sentuh rumah tangga dulu. Kamu bilang kamu cari rumah tempat lain dulu, Pak. Kamu renungkan hidup tanpa istri, tanpa harta yang diambil. Itu lakukan dulu. Kamu lihat reaksinya. Tidak cerai tapi kamu berpisah secara rumah. Lalu jangan menyentuh tubuh kamu karena dia bisa kena penyakit kelamin. Dan jangan menyentuh uangmu. Kalau kamu masih bersentuhan dengan dia secara fisik, ya, waduh, dia nyatanya memang tidak benar. Dia bisa kena penyakit kelamin. Yang kedua, jangan membantu dia seperak pun jangan. Urusi hidupmu, cari nafkah dengan baik. Lalu besarkan anak-anak dengan bijaksana. Oke. Suamimu akan dipukul Tuhan, dihajar Tuhan. Dari pria usia 47 tahun. Selalu mohon bantuan saran rujukan untuk penanganan pengobatan depresi. Apakah ada tempat rehabilitasi Kristen, pelayanan pendampingan depresi, dan rujukan untuk dokter psikiater? Saya jemaat Perdatam sejak 1999. Saya sedang membantu kerabat saya di mana 6 bulan belakangan ini istrinya mengalami depresi karena konflik hubungan keluarga. Suami yang bersangkutan sudah melakukan penanganan secara medis melalui pengobatan dokter psikiater. Namun saat ini belum mengalami hasil yang positif karena 2 minggu lalu istrinya sudah melakukan bunuh diri dengan OD, minum obat antidepresan, sehingga oleh pihak rumah sakit malah ditunjuk rumah sakit jiwa Grogol. Kami sedang berusaha mencari penanganan yang lebih baik, tapi percaya semua bisa dilewati. Bagaimana membantu pemulihan? Oke. Kami belum punya tempat pendampingan khusus untuk orang depresi dan apalagi orang yang sakit jiwa. Yang pertama, minum obat depresi itu harus untuk orang yang terkena depresi. 2, dibawa ke rumah sakit. Ya, ada beberapa rumah sakit yang memiliki tempat, ya. Saya pernah membesuk waktu itu, ya, di rumah sakit
di salah satu rumah sakit ya, yang memiliki tempat untuk merawat orang-orang yang mengalami depresi sampai sakit jiwa. Kalaupun harus dibawa ke rumah sakit jiwa, seperti rumah sakit jiwa Grogol, jangan merasa itu sesuatu yang aib, atau jangan berpikir itu menjadi tambah rusak. Beberapa kali saya juga melayani orang sakit yang dibawa ke rumah sakit jiwa Grogol. Sembuh juga. Ya. Jadi dibawa ke rumah sakit jiwa itu bukan sesuatu yang salah. Ya. Bukan sesuatu yang salah. Jadi saudara bisa membawa ke rumah sakit jiwa dan tetap minum obat obat depresi bisa. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.